Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti kajian serial Riyadhus Shalihin bersama Ustadzuna Ustadz Muhammad Shalih Dirham hafizahullah taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah Indonesia, insya Allah pada hari Sabtu pagi ini, tanggal 11 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau 11 Juni 2022, kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Shalih Dirham hafizahullah taala, yang ini melanjutkan kajian mengenai muraqabah, Ustadz ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan memasuki pembahasan hadis yang kedua. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum Ustadz menyampaikan materi, mohon maaf mungkin kami ingatkan kembali untuk pertama kita niatkan mengikuti kajian ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ikuti adab dalam bermajelis ilmu, meskipun ini masih dilakukan secara online, ya. Jadi jangan sampai sambil rebahan mungkin seperti itu, dan juga tentu saja berpakaian yang pantas layaknya kita di dalam majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan kita berazam untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh Ustadz, bisa disampaikan melalui chat kepada saya, dan insya Allah akan disampaikan pada akhir kajian ya, setelah selesai Ustadz menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mengakhirkan waktu, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Shalih Dirham hafizahullah taala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Baik ya, suara saya jelas, Pak Iman? Nah, Ustaz, jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Babul muraqabah, bab muraqabah, bab merasa kita selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bab yang kelima dari sekian banyak bab yang akan kita bahas ke depan insyaallah. Kita sudah muqaddimai di pertemuan yang lalu bahwa muraqabah ini kalau dalam bahasa Jibril, pertanyaan Jibril itu adalah di bab mal ihsan ya Rasulullah. Tolong gambarkan kepada kami apa itu ihsan ya Rasulullah. Berarti kalau sudah kita punya perasaan ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada puncak tingkat keislaman kita yang sempurna insyaallah. Apa itu kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau seakan-akan beribadah, menyembah kepada Allah, yang mengkerdilkan diri kita kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kalian tidak bisa dan tidak bisa memaksa diri melihat Allah, kata Nabi, fa innahu yarak. Yakin saja bahwa Allah sedang melihat kita, memantau kita, memuraqabai kita. Inilah hadis pertama, kesimpulannya lah kurang lebih yang mau kita ambil dari bab muraqabah ini. Maka izinkan saya secara pribadi untuk melanjutkan hadis yang kedua
yaitu hadis dari Abi Dzar, yaitu Jundab ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi rupanya hadis yang kedua ini dua sahabat langsung meriwayatkan hadis ini, yaitu dari Abi Dzar dan dari Mu'adz bin Jabal. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya menyampaikan hadis Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ittaqillaha haitsu ma kunt. Masyaallah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah maksudnya ij'al bainaka wa baina iqabillah wiqayatan. Hati-hati munculkan perasaan takut antara dirimu dengan Allah, takut akan ancaman Allah, takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah, takut akan mendapatkan azab kuburnya Allah, takut akan nerakanya Allah, ya, dan takut-takut yang lain, takut tidak bisa masuk surganya Allah. Itu makna daripada ittaqillah, ya, munculkan perasaan takut, yang dengan takut itu membuat kita ini selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi kalau orang takut kepada manusia, kita menjauh. Tapi justru kalau kita takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu maknanya. Ya, sehingga kita semua siap melaksanakan semua perintah Allah, dan totalitas apapun yang dilarang oleh Allah kepada kita, siap pula untuk kita menjauhinya. Ittaqillah, takwalah. Dan sebenarnya para pemirsa jamaah sekalian, jenengan sudah punya modal ya. Kalau udah bicara takwa itu, kita udah punya modal. Ramadan yang lalu kita sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ditatar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah dibina, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah diformat oleh Allah selama 1 bulan penuh dengan suasana takwa. Puasa itu takwa, ya. Salat malam itu takwa, membaca Al-Quran itu takwa, kemudian duduk di masjid iktikaf itu takwa, berdoa itu takwa, ya, semua kita merasakan. Membaca Al-Quran itu takwa, ya, semuanya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hablum minallah, termasuk juga takwa, ya, kita peduli antar sesama, takwa menjaga mulut kita, takwa menjaga kedua mata kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, takwa menjaga kedua telinga kita, dan begitu seterusnya. Itu takwa. Dan alhamdulillah pada Ramadan yang lalu suasana itu kita rasakan. Cuma diingatkan sama Nabi di sini, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsu ma kunta. Makna haitsu ma kunta itu punya 3 makna. Ya, yang pertama, dimanapun engkau berada. Ya. Jadi takwa itu tidak kenal tempat. Tidak kenal tempat. Jangan hanya bertakwa di masjid. Di luar masjid tidak ada takwa. Itu tidak tepat. Itu merasa dia seakan-akan Allah itu hanya ada di masjid. Di kantor tidak ada Allah. Itu bukan orang yang bermuraqabah, bukan orang takwa. Di masjid bisa takwa, tapi di pasar tidak ada takwa. Tidak begitu. Ya, orang bertakwa itu di masjid takwa, di kantor bertakwa, di pasar juga bertakwa. Di saat berolahraga, main sepeda, goes, juga nilai takwa kita pegang. Di mana saja. Ya, ini makna pertama. Haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Takwa itu tidak hanya di Mekah. Ini sekarang musim haji, ya, Mas ya. Musim haji, banyak orang sedang melaksanakan ibadah haji. Jangan merasa hanya Allah itu ada di depan Ka'bah. Di luar Ka'bah tidak ada Allah. Tidak demikian. Ya, di hotel tetap takwa. Ya, masuk ke mall di sekitar haram itu juga ada takwa. Di Madinah ada takwa. Di perjalanan dari Madinah ke Mekah ada takwa. Ke Taif ada takwa. Dimanapun, di Jeddah ada takwa.
Ya, tidak kenal tempat. Apalagi di Indonesia juga, ketika pulang lebih bertakwa lagi. Ya, takwa itu dikatakan oleh Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah. Yang pertama, haitsuma kunta itu maknanya tempat dimanapun engkau berada. Jangan kenal di mana, jangan hanya di rumah ada takwa, di kamar privasinya ada takwa, ya, di kantor ada takwa, di pasar ada takwa, masuk ke toko-toko besar swalayan dan mall ada takwa, ketika di lapangan berolahraga ada takwa, ketemu pejabat ada takwa, ketemu orang biasa ada takwa, dimanapun, ya, dimanapun, haitsuma kunta, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi merasa bahwa Allah itu 24 jam membersamai kita dimanapun kita berada. Itulah makna muraqabah dalam bab ini, seperti itu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua, ya, ittaqillaha haitsuma kunta, kapanpun pula. Ini bicara masalah waktu. Kapanpun pula. Jangan bertakwa hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada takwa. Ya. Kadang-kadang ada orang bertakwa meningkatkan takwanya di hari Jumat. Hari Sabtu begini, hari Ahad tidak ada takwa. Tidak. Ya, tidak kenal waktu. Mau siang, mau malam, mau Ramadan, mau Syawal, mau Dzulqa'dah seperti ini, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mau waktu itu mau waktu Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, ini Asyurul Hurum, bulan-bulan mulia, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, karena semua yang menciptakan waktu ini adalah Allah, dan Allah ada dimanapun pula, dan di waktu kapanpun pula di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini yang kedua. Yang pertama bicara tempat, jangan kenal tempat dimanapun pula ada takwa, datangkan Allah dalam diri kita. Yang kedua bicara waktu mau pagi, mau sore, mau malam, mau siang, ya, mau Ramadan, di luar Ramadan, mau haji, di luar haji, segala macam, waktu kapan pula ada takwa kepada Allah. Terus yang ketiga apa? Wa ala ayyi halin anta. Dan dalam kondisi bagaimanapun pula, kita tetap harus bertakwa. Kondisi senang, takwa, kita pegang. Kondisi sedih, kita takwa. Ya. Kondisi lapang, kita bertakwa. Kondisi sempit, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada benturan hidup, kita bertakwa. Ada kelapangan hidup, kita bertakwa. Bisnis sukses, setakwa juga tetap kita pegang. Bisnis bermasalah, takwa juga kita pegang. Itu makna ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, baik dilihat oleh orang, tidak dilihat oleh orang, ya, cukup bagi kita Allah yang melihat kita. Jadi orang bertakwa itu sekali lagi tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, dan tidak kenal kondisi. Ya, dimanapun saja kita berada, kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula, tetap kita bertakwa. Kenapa? Karena zat yang menciptakan kita ini 24 jam, ya, memantau kita, berada dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu membersamaimu dimanapun kau berada. Terus Allah juga yang tahu betul, Pak, bagaimana gerak-gerik hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Ya, senang, Allah ingat, Allah kita datangkan. Sedih, apalagi Allah juga kita bersandar kepadanya. Pekerjaan lancar, kita bersyukur kepada Allah. Pekerjaan bermasalah, kita sabar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dalam kondisi bagaimanapun pula. Itulah makna muraqabah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dalam waktu kapanpun pula, dan dalam kondisi bagaimanapun pula. Subhanallah. Ini luar biasa hadis ini. Nah, setelah itu apa kata Nabi? Ya, karena kita ini manusia, ya. Manusia, kita ini bukan malaikat, juga bukan nabi, dan kita tidak maksum. Allahumma shalli ala Muhammad, dimanapun kita berada, ya, jamaah sekalian, tetap kita ini manusia,
Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan nabi yang maksum, kita umatnya pasti kita terjebak dengan kesalahan dan dosa. Ya kan? Semualah manusia ini. Karena kita ini punya syahwat, kita punya hawa nafsu. Makanya hadis yang kedua apa kata Nabi? Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Wa'atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Tamhuha. Subhanallah. Ikuti kata Nabi perbuatan burukmu itu, dosamu yang kau lakukan itu, ya, dengan langsung berbuat baik, dengan kebaikan. Niscaya akan terhapus semua dosa dan kesalahan itu. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai manusia, ketika kita terjebak dengan yang namanya dosa, dengan yang namanya kesalahan dalam hidup ini, hati-hati, jangan diulur-ulur, jangan diundur-undur. Antum munculkan sifat raja antum, sekaligus imbangi pula dengan sifat khauf antum, sifat harapan yang tinggi. Naam, saya berbuat dosa dan saya menyesal. Saya optimis saya punya Tuhan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, Maha penerima taubat, tawab, ya, luar biasa ini. Ghafur, Ghaffar, Rahman, Rahim, Tawab. Allah akan mengampuni dosa-dosa saya karena saya beristighfar dan bertobat langsung, ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Sebab kalau ditunda nanti numpuk masalah kita ini. Dan dosa kalau tidak segera kita sadari, dibiarkan, nanti akan kita kejebak dengan dosa berikutnya. Tapi kalau dosa antum segera imbangi dengan amal saleh. Amal saleh yang pertama adalah istighfar. Ya, amal saleh yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus imbangi dengan amal-amal saleh yang lain, membaca Al-Qur'an, salat tepat waktu berjamaah di masjid, ya. Tiap malam meluangkan waktu walaupun hanya 2 rakaat dan 1 witir, sujud dan ruku kepada Allah, melaksanakan tahajud, apalagi bisa sampai 11 rakaat tiap malam. Wah, biasa. Itu bentuk bahwa kita ini mengantisipasi dosa-dosa yang kita perbuat dengan amal-amal saleh itu. Tamhuha, niscaya amal dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibiarkan dosa itu berlarut-larut, tidak kita sesali. Ya, harus ada penyesalan, apalagi kemudian terjebak dengan dosa besar. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Tapi kita tidak tahu bagaimana hidup ini. Ya, insya Allah kalau antum terbiasa dalam komunitas orang-orang baik seperti ini, ya, suka ke pengajian, terjagalah. Tapi tetap kita manusia, pasti karena nanti ada maksiat mata, ya. Ya, melihat lirik sana, lirik sini, nanti akan ada maksiat mulut. Kadang kita menggunjing sana, menggunjing sini, ya. Nanti akan ada maksiat telinga, kita hobi mendengarkan gosip, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ayo segera imbangi dengan apa? Dengan amal kebaikan. Kata Rasulullah, wa'atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Tamhuha, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya dosa-dosamu itu akan diampuni. Dulu Pak Salafus Saleh katanya kalau dia berbuat salah, itu tahajudnya dikencengin. Kalau dia berbuat saleh, dia berlama-lama di masjid. Itu kan bagian dari amal salehnya, amal kebaikannya. Kalau dia berbuat dosa, maksud saya gitu. Kalau dia berbuat dosa, terjebak dengan kesalahan, ya langsung dia berlama-lama di masjid. Atau sebagian mereka ketika dia berbuat kesalahan atau dosa, dia berbanyak infak dan sedekah, berharap dengan infak dan sedekahnya itu terhapus semua kesalahannya. Memang iya, sedekah itu tutfi'ul khati'at. Hadis itu kan ada kan, sedekah itu bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Termasuk juga salat tepat waktu. Karena kata Nabi, as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kalian lakukan tepat waktu, ya, di masjid berjamaah yang laki-laki, yang ibu-ibu di rumah langsung dihamparkan sejadi tepat waktu, itu antara salat yang satu dengan salat yang lain, itu terhapus semua dosa-dosa kita. Tentu ini adalah dosa-dosa kecil, ya. Tapi kalau dosa-dosa besar, tetap segera, Pak, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan
aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Masya Allah. Itulah mereka-mereka orang bertakwa itu, kata Nabi, ya, ketika dia terjebak dengan dosa. Jadi orang bertakwa itu pasti berbuat dosa, karena Allah sudah mengatakan. Itu Ali Imran ya, ayat 132 itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, berbuat maksiat, berbuat dosa, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat pikiran, dan maksiat-maksiat yang lain, dzakarullah, segera dia ingat kepada Allah. Astagfirullah. Fastaghfiru dzunubihim, dan dia istighfar akan dosa-dosanya itu. Kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapa lagi akan mengampuni semua dosa-dosa itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak mengulangi lagi Pak dalam masa yang sangat singkat ya. Kalau nanti 1 bulan kumat lagi, manusiawi. Yang penting begitu kumat kita sadar, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya hidup ini ya. Perbaharui dengan istighfar kita, tobat kita, imbangi dengan amal saleh. Ya, apakah amal saleh itu baca Quran? Amal saleh itu salat tepat waktu, amal saleh itu berpuasa sunnah, amal saleh itu bersedekah, berinfak, bersilaturahim. Pokoknya imbangi dengan amal saleh. Sibukkan dengan amal saleh. Insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya. Nah, baru yang ketiga, nasihat Nabi kepada Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal ini, apa itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bermuamalahlah kalian, berakhlaklah kalian di antara saudara-saudaramu itu, teman-temanmu itu, sahabat-sahabatmu itu, relasimu itu dengan akhlak yang baik. Akhlak ya, nah, kita disuruh untuk menunjukkan akhlak performa pribadi kita sebagai seorang muslim di hadapan saudara-saudara kita. Ini sebenarnya kalau bicara akhlak, cakupannya kemana-mana ya. Ada akhlak ma'allah. Ya, akhlak ma'allah tentu tidak ada dalam pembahasan hadis ini, karena Allah khaliqin nas, pembahasan dari akhlak dengan Allah. Itu yang saya katakan tadi sebelumnya ya. Ittaqillah haitsuma kunta, itu akhlak dengan Allah. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, hadis yang keduanya itu ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya Allah akan menghapus semua dosa-dosamu. Itu berarti kita berakhlak kepada Allah, kan mengakui semua kesalahan kita kepada Allah. Nah, yang ketiga ini hablum minan nasnya ini. Hablum minan nas gitu. Nah, hablum minan nas ini, Allahu Akbar. Antar kita Pak, ayo, bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita yang melahirkan kita, ibu kita ini. Akhlak kita dengan abah kita, ayah kita, yang setiap hari mencari rizki untuk kita, untuk ibu kita, untuk kita, menyekolahkan kita, mendoakan kita, mengawal kita semua. Bagaimana perhatian kita kepada kedua orang tua kita ini? Akhlak ya, akhlak itu ukuran pertama sebelum kemana-mana ya. Banyak orang akhlaknya baik pada orang lain, termasuk juga pada istrinya, tapi pada orang tuanya bentak-bentak. Ada orang sama orang lain loman, ya, berbagi, ya, ngebosi sana, ngebosi sini, makan sana, makan sini, ya, kafe sana, kafe sini, tapi ke orang tuanya pas-pasan memberinya. Itu kurang berakhlak pada orang tua kita. Orang tua ya, saya berani mengatakan kalau antum kita semua ingin sukses dunia akhirat, bahagiakan kedua orang tua kita, gembirakan kedua orang tua kita. Itu akhlak yang paling asasi. Makanya perintah beribadah kepada Allah itu digandengkan dengan perintah berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Langsung Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini ihsana. Langsung Allah mengatakan kepada kedua orang tuanya berbuat ihsan, berbuat baik. Ini hablum minan nasnya ya. Yang pertama kali akhlak yang perlu kita tunjukkan sebelum kemana-mana, tunjukkan akhlak baik kita kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Setelah itu baru kita bicara yang terdekat dulu dengan kita ya. Kalau saya, bagaimana akhlak saya dengan istri saya. Kalau ibu, bagaimana akhlak ibu dengan suami ibu. Allah mempertemukan kita satu sama lain yang tadinya tidak saling kenal mengenal, beda kultur, beda budaya, beda karakter, beda tabiat,
dipertemukan dengan ikatan yang sakral pernikahan ini, itu wanita yang mendampingi kita, istri itu amanah dari Allah. Ibu juga harus sadar amanah dari Allah, ya, yang dengannya kita menjadi halal satu sama lain atas kalimat Allah, persepsi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus duduknya damainya kita suami istri ini, akhlak yang kita tunjukkan suami istri sampai mengokohkan kesakralan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari dirimu berpasang-pasangan. Jadi kalau kita mengokohkan, Pak, pasangan suami istri ini, sampai sedang mengokohkan pula tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sampai suami istri ada masalah, berarti kita sedang menggoyang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah berkeluarga itu, kita ini telah menunjukkan tanda kebesaran Allah. Berarti kalau pecah kita ini, Pak, tukaran dengan istri, tidak ada akhlak satu sama lain, apalagi sampai cerai, na'udzubillah, itu juga berarti kita telah merobek tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Oke. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akhlak yang kedua ya, setelah dengan orang tua, akhlak dengan pasangan kita masing-masing. Setelah itu khaliqin nas bi khuluqin hasan, akhlak kita dengan siapa? Dengan anak-anak kita, ya, yang lahir dari sulbi kita, ya, dari rahim ibu. Itu amanah dari Allah, kepercayaan Allah kepada kita. Anak itu peluang beramal saleh bagi kita, ya. Dengan kalau punya anak sudah 24 jam itu peluang beribadah kepada Allah. Ibu memberikan ASI, setiap tetes air ASI itu yang ibu berikan, ASI ibu berikan kepada anak itu tuh sedekahnya luar biasa. Dari anak kecil sampai jadi besar, yang membesarkannya ibunya. Rugi loh kalau sampai kemudian kita ada gap yang menganga lebar dengan anak-anak kita. Kita sebagai ayah membelanjakan sebagian harta kita, tidak kita nikmati sendiri kan, dinikmati oleh istri, dinikmati pula oleh anak-anak kita. Kita beli susunya, kita beli makanannya, serlaknya, dagingnya, kambingnya, ayamnya, susunya, segala macam. Itu enggak terbuang percuma. Ayo perhatikan mereka. Tunjukkan wibawa kita pada mereka. Saya berharap kita menjadi orang tua yang di tempat rujukannya anak-anak kita. Karena akhlak yang kita miliki itu membuat anak terkesima ya. Anak yang setiap pulang sekolah rindu untuk segera berjumpa dengan orang tuanya. Sekarang kan banyak anak tak ingin pulang ke rumah. Kenapa? Karena orang tuanya suka bentak-bentak. Marah-marah terus yang muncul. Itu bukan orang tua yang punya akhlak yang baik pada anaknya. Orang tua yang punya akhlak yang baik, Pak. Anak pulang sekolah langsung ingin pulang gitu. Kenapa? Ingin berjumpa dengan mama. Ingin berjumpa dengan ayah. Karena setiap saya pulang, kata anaknya ini, Pak, saya ada solusi di rumah. Curhat saya didengar oleh mama dan ada jalan keluar. Ya, ketika saya juga berbicara pada ayah saya, Masya Allah ada solusi untuk menyelesaikan semua problem saya. Masya Allah. Orang tua sekaligus menjadi gurunya buat anak-anak juga di rumahnya. Menjadi murabbinya bagi anak-anaknya. Ya, menjadi psikolognya atau psikiaternya juga buat anak-anaknya. Luar biasa. Itu akhlak, Pak. Akhlak yang harus kita miliki. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, jamaah sekalian. Oke, akhlak dengan orang tua sudah, akhlak dengan istri dan suami juga sudah kita dalami, akhlak dengan anak. Setelah itu kita kembangkan, Pak. Sebelum kemana-mana, di rumah dulu. Akhlak dengan pembantu. Pembantu itu, teman-teman sekalian, itu hamba Allah ya, bukan budak. Bukan budak yang bisa kita jual belikan, bukan. Yang bisa kita pukul seenak kita, bukan. Ya, budak, bukan. Mereka itu adalah hamba Allah yang telah mengorbankan keluarganya, berpisah dengan orang tuanya. Ya, mungkin juga berpisah dengan anaknya, karena anaknya disekolahkan, dia harus mencari dunia, mencari pekerjaan, kemudian bergabung dengan kita. Luar biasa, mereka memberikan jasa tenaganya, mencuci piring, mencuci baju kita, menyetrikanya, ngepel lantai kita, dan tidak kenal waktu kan di kita ini, bukan pegawai negeri,
Ya, bukan pegawai swasta, mereka pegawai tapi 24 jam nyervis kita. Apa akhlak yang sudah kita berikan pada dia? Hati-hati ya, hak dan kewajibannya itu. Sampai kata Nabi, ya, at'imuhum mimma tut'imun, berikan makan mereka sebagaimana apa yang kalian makan. Ya, wa albisuhum mimma talbisun, ya, kama talbisun, beri baju mereka sebagaimana baju yang kalian pakai juga. Jadi kalau sampean makan bakso, Pak, dia ngelihat, tawarkan pada pembantu juga. Sampean makan Indomie rebus, atau makan mie rebus, atau makan mie godok, makan gado-gado, kasihlah, Mbak, Duk, minta, ambilkan lepek, berikan sejenak sedikit, tawarkan pada dia. Itu membuat kita punya wibawa, punya akhlak. Perhatikan hak-hak dia. Berikan gajinya sebelum tanggal muda itu, Pak. Tanggal 28, lambat-lambat 29, kita kasih hak mereka. Dan kata Nabi, sebelum keringatnya kering, berikan dulu pada mereka. Itu akhlak yang harus kita miliki. Dan insya Allah kalau kita punya akhlak, begitu akan betah pembantu kita di rumah kita. Karena kita punya akhlak. Ya, pulang-pulang, ketika kita beli nasi bungkus, ingat pula dia juga butuh makan nasi bungkus juga. Jangan hanya kita yang makan nasi bungkus. Pembantu juga perlu diperhatikan dan begitu seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini akhlak di rumah ya sudah selesai. Termasuk juga orang tua mertua ya, akhlak dengan mertua, itu akhlak dengan kakak adik kita. Silaturahim harus jalan di antara kita ini. Dulu kita sebelum nikah akrab dengan kakak adik kita, begitu berkeluarga masing-masing sibuk ya dengan urusannya masing-masing. Macam saya sekarang sibuk ngurus istri, ngurus anak-anak. Sekarang ada cucu, besarkan cucu juga. Jangan lupa untuk silaturahim sama kakak saya, sama adik saya. Luangkan waktu minimal sebulan sekali. Ajak pula Pak, sambung silaturahim itu dengan anak kita, dengan anaknya saudara kita. Antara anak kan jadi sepupu ya. Sekarang ini banyak sepupu, banyak tidak kenal. Karena orang tuanya jarang mempertemukan. Ini akhlak ya, akhlak silaturahim. Dahulukan silaturahim kepada kakak adik yang secara status sosialnya lebih rendah dari kita. Bahagiakan dia. Tunjukkan akhlak baik kita, bahwa kita perhatian kepadanya. Kasih hadiah. Belikan berasnya. Kalau anaknya tidak sekolah, lanjutkan, bayarkan SPP-nya. Kalau kita mampu untuk bisa berbuat seperti itu. Dan rasakan Pak, betapa indahnya agama ini ya jamaah sekalian. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian antar sesama manusia ini dengan akhlak ya. Dan itu inti agama kita ya. Jadi untuk melihat kita ini beragama atau tidak bukan hanya kita rajin ke masjid. Nah, yaitu salah satunya. Tapi juga bagaimana akhlak kita. Karena refleksi iman itu dibuktikan dengan akhlak kita. Ad-din wal khuluq. Agama itu akhlak. Bahkan Nabi secara khusus juga mengatakan innama bu'istu liutammima mahasinil akhlak. Aku diutus oleh Allah turun ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Dan subhanallah semua syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah dalam Al-Quran, perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, termasuk juga perintah haji ini, ujung-ujungnya sentuhannya sentuhan akhlak. Sentuhannya sentuhan akhlak. Salat itu kan Allah mengatakan aqimis salah, didirikan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini masalah akhlak. Akhlak ya. Orang kalau sudah bebas dari perbuatan keji dan mungkar, dia punya akhlak pasti. Ya kan? Berpuasa, akhlak semua itu. Di puasa ada sabar. Sabar itu akhlak. Berpuasa itu ada kejujuran. Jujur itu akhlak. Ya kan? Berpuasa itu ada kedisiplinan. Disiplin itu akhlak. Semua akhlak. Berpuasa itu ada perasaan, rasa cinta, rasa kasih pada sesama. Karena merasakan lapar. Itu akhlak ya. Akhlak. Dan begitu seterusnya. Zakat jelas ya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Peduli Pak, peduli yang kaya kepada yang miskin. Berbagi dia, itu akhlak. Haji, apalagi haji, berkumpul di padang mahsyar. Ya, beda ras, beda suku dengan pakaian yang sama. Ini saudara saya.
muncul perasaan bersaudara satu sama lain, itu akhlak. Ada cinta, kulit hitam, kulit putih, kulit berwarna, kulit coklat, sawo matang, segala macam. Kita bersaudara, itu akhlak ya. Akhlak. Makanya antum lihat dalam bahasa Al-Quran ketika Allah berbicara qad aflahal mu'minun itu, coba lihat. Itu semua berbicara masalah akhlak. Baik akhlak pada Allah ataupun akhlak antar sesama manusia. Kalau bahasa Nabi itu, bahasa iman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ingin masuk surganya Allah di akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik itu akhlak. Ya kan? Man kana yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, apa kata Nabi? Falyukrim jarah. Muliakan tetangga, memuliakan tetangga itu akhlak. Ya kan? Falyukrim dhaifah, muliakan tamu, memuliakan tamu itu akhlak. Akhlak semua ya. Itu iman dikaitkan dengan masa. Jadi untuk melihat siapa kita yang beriman atau tidak, lihat bagaimana akhlak kita di lapangan. Walaupun dia berbicara akidah dengan benar, menguasai betul tentang trilogi akidah kita, Pak, asma was sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, apalagi jamaah sekalian. Ya, kalau yang Asy'ariyah bahas dengan detail, tapi akhlak kita dengan tetangga enggak tegur sapa, itu bukan orang beriman. Atau suami istri berantem, tukaran, itu bukan ukuran orang beriman. Dengan anaknya ada gap yang menganga lebar, itu bukan ukuran orang beriman. Orang beriman itu dengan Allah mesra, antar sesama tidak ada masalah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kalian antar sesama manusia ini, baik itu dengan orang tua, dengan istri atau dengan suami, dengan anak-anak kita, ya, dengan pembantu kita, dengan kakak adik kita, dengan ipar-ipar kita, tunjukkan akhlak baik kita. Dengan nanti kembangkan lagi Pak, buat yang tidak batal wudhu dulu ya, dengan paman-paman kita, dengan bibi kita, baik paman dari ayah atau bibi, atau dari ibu, atau bibi kita, ya dari ayah atau dari ibu, tunjukkan akhlak kita. Mereka pengganti orang tua kita, sama posisinya dengan orang tua kita pula. Terus akhlak dengan siapa? Sepupu-sepupu kita. Masya Allah. Baru setelah itu kita bicara akhlak sampai dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita di kantor, tetangga kanan kiri kita. Tunjukkan performa kita sebagai seorang yang berakhlak, seorang muslim, ya, seorang mukmin yang punya akhlak Islam ini, yang rahmat bagi alam semesta ini jemaah sekalian, yang tidak menakutkan keberadaan kita ini. Keberadaan kita ini Pak terasa manfaatnya buat orang lain, itu akhlak ya, akhlak. Sampai nanti akhlak dengan orang di luar kita Pak yang tidak seagama, non-muslim. Akhlak dengan non-muslim. Ya kalau agak kasar sedikit, akhlak dengan orang kafir. Agak sensitif sekarang ini bicara seperti itu ya. Anggaplah kita non-muslim. Itu mereka punya hak untuk diakhlaki pula oleh kita. Sekarang kita bahas setiap ketemu non-muslim, kafir, neraka. Ya. Ini Yahudi, Nasrani. Tuh. Ini kita kan suruh menawarkan indahnya agama kita ini kan pada mereka ini. Bagaimana kita kalau tidak mencintai dia, kalau kita bisa menawarkan indahnya agama ini? Kalau dari awal sudah kita menunjukkan gap, tidak mau ketemu. Gimana kita cara menawarkannya jamaah sekalian? Makanya dulu ya orang-orang Yahudi yang masuk Islam di Madinah itu bukan karena terkesima dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tentang masalah iman, enggak. Tapi rata-rata mereka itu terkesima dengan melihat akhlaknya Rasulullah. Terlalu banyak contohnya itu. Nabi itu bisa bertetangga dengan Yahudi tanpa merasa terganggu Yahudi itu. Dia lebih aman bertetangga dengan Rasulullah daripada bertetangga dengan sahabatnya sendiri, sesama Yahudi. Kenapa? Karena kita perhatian, Nabi perhatian pada mereka itu. Ketika sakit tidak ada satu bangsa pun dari dia itu. Golongannya itu yang menyambangi dia. Tapi yang pertama kali menyambangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nyambangi bawa sesuatu lagi, makanan kesukaannya, itu akhlak ya, akhlak. Jadi kalau antum di kantor nanti punya teman, termasuk juga teman lawan jenis yang belum pakai hijab segala macam, sentuh dengan akhlak kita. Jangan dikafir-kafirkan dulu. Ente masuk neraka, buka aurat, pelan-pelan tunjukkan akhlak baik kita sampai dia terkesima. Kita ngomong
omongan kita semua pasti didengar oleh orang-orang seperti itu. Apalagi pada orang non-muslim. Tunjukkan disiplin kita, itu akhlak ya. Tunjukkan komitmen kita di kantor. Tunjukkan kejujuran kita, dedikasi kita. Sampai mereka terkesima, ternyata orang Islam ini, orang mukmin, orang beriman ini, orang Islam ini, akhlaknya baik-baik. Kalau bekerja jujur, disiplin, tidak terlambat, ya. Apalagi sampai korupsi, na'udzubillah. Ini semua harus kita hilangkan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sampai nanti terakhir itu juga ada akhlak dengan binatang ya. Dengan binatang pun kita sudah berakhlak, apalagi dengan pada manusia. Pernah dengar kan kisah seorang wanita nakal itu masuk surga di akhir hayatnya karena dia sempat membantu anjing yang kehausan. Dia turun lagi ke sumur ngambilkan air, ngasih minum kepada anjing. Sampai anjing itu selamat. Anjing loh yang najis. Tapi ini makhluk Allah juga anjing ini. Menyelamatkan nyawanya. Bisa masuk surga. Akhlak ini ya. Lalu bagaimana kalau antum ngasih minum kepada orang yang sedang haus gitu. Ngasih makan kepada orang yang sedang lapar. Manusia dengan manusia ini dengan anjing saja begitu. Apalagi antara manusia ya. Logikanya kan begitu. Luar biasa agama kita ini jamaah sekalian. Nah inilah akhlak yang perlu kita. Tapi betapa banyak hadis yang menceritakan pula orang ahli ibadah menimpa pada wanita ya. Wanita lagi yang kena ini. Ahli ibadah, ahli taat, ahli tahajud, Qur'annya luar biasa, tapi nyiksa kucing sampai mati, masuk neraka. Karena akhlaknya pada binatang juga tidak benar. Ada sebagian kita tidak suka kucing ya, tapi jangan berlebihan tidak sukanya sampai melempar air, dipukul, pentung, segala macam. Tidak benar itu. Tidak cocok ya sudah. Sekarang ada semprotan, kasih Pak di pinggir-pinggir, kucing begitu mencium katanya itu, lari dia. Kalau memang kita nggak suka kucing, memang nggak bisa dipaksakan ini Pak. Ya, ada beberapa orang nggak bisa risih dengan kucing, ya risih dengan anjing. Pokoknya semua dengan mereka nggak suka, tidak apa-apa. Ayo kita beramal saleh yang lain, akhlak yang lain, dan begitu seterusnya ya kali ini. Jaga akhlak kita, cara berbicara kita jangan sampai menyakiti hatinya orang. Faliyakul khairan. Awilis orang berakhlak itu tidak mau berbicara kecuali meyakini apa yang dia bicarakan itu ada manfaatnya. Dia tidak ingin menyakiti hatinya orang. Akhlak ini ya, akhlak. Muamalahnya perhatikan di lapangan. Khususnya sebelum kemana-mana, di tengah-tengah rumah tangga kita dulu ya. Tidak terasa, ini sudah mau 10:30, masih ada waktu 10 menit ya. Saya pikir cukuplah satu hadis kita bahas di pagi yang sangat mulia ini buat teman-teman Ashabul Hijrah. Mudah-mudahan kita semua selalu merasa dimuraqabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbicara 3 hal ya. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, ini hablum minallah, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang komunikasi kita dengan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemudian masalah pribadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, setiap kita terjebak dengan dosa, imbangi dengan amal saleh. Amal saleh apa saja, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Ya, bersedekah, salat, baca Quran, apa saja, silaturahim. Insyaallah dosa-dosa kita terhapus karena kita bukan malaikat. Yang ketiga, tentang akhlak antar kita sesama manusia, hablum minan nas ini. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita di pagi yang sangat mulia ini. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita selalu berada juga di atas agama Allah yang sempurna, yang baik ini, yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik untuk materi yang telah disampaikan. Masya Allah, luar biasa. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya insya-Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Nanti insyaallah akan saya bacakan dan akan disampaikan penjelasannya oleh Ustaz. Saat ini sudah ada 2 pertanyaan Ustaz. Monggo. Nah, yang pertama mengenai di luar tema tapi Ustaz ini. Bagaimana Ustaz? Monggo. Bismillah. Nah, Ustaz. Yang pertama, bisakah sholat sunnah istikharah dan sholat sunnah hajat itu sholat sunnah hajat dilaksanakan di siang hari? Pada Ustaz.
Oh, sangat boleh, sangat boleh. Istikharah, hajat, itu boleh saja. Asal tidak di waktu-waktu yang dilarang ya. Pada asar, pada subuh langsung sebelum matahari terbit, ya silakan. Ya, mau pas waktu duha, pas waktu seperti sekarang ini boleh. Nanti pada zuhur juga boleh. Ya, sebelum asar itu boleh. Pada maghrib juga boleh. Pada isya juga boleh. Mau dibarengkan dengan tahajudnya pun juga boleh. Tidak ada masalah. Kecuali sholat tahajud. Kalau sholat tahajud memang harus di malam hari ya. Tahajud itu memang dianjurkan kita tidur dulu, sunnahnya begitu. Yang sunnah yang betul-betul ya, yang mengikuti arahan Nabi. Sebelum subuh kita bangun itu tahajud. Tapi kalau salat istikharah, salat hajat, salat mutlak, silakan kapan saja. Tidak kenal waktu. Nah, Nah, Ustaz, jazakallah khairan untuk penjelasannya. Pertanyaan yang kedua, bisakah orang tua beramal soleh untuk anak, biar anaknya solih, dan selalu dipermudah urusannya, Ustaz? boleh saja, itu bagian dari tawasul namanya. Bertawasul dengan amal saleh. Lihat anaknya agak nakal umpamanya, mudah-mudahan tidak nakal anak kita ya. Susah dibimbing. Kemudian ibu, bapak berinfak. Niatkan infaknya itu, mudah-mudahan infak yang saya berikan ini ya Allah jadi baiknya buat anak saya. Itu namanya bertawasul dengan amal saleh. Kan ada hadisnya itu kan ya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah dibahas itu. Nanti akan dibahas juga insya Allah tentang hadis itu. Itu diperbolehkan. Atau berpuasa mutlak. Silakan puasa Senin Kemis juga diniatkan. Ya Allah, mudah-mudahan puasa saya ini selain saya juga mengikuti sunnah Nabi, jadikan anak saya anak yang saleh dan salihah, anak yang berbakti, yang taat kepadamu ya Allah, yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, yang bisa baca Quran dengan bisa aja, boleh-boleh saja. Apalagi memang ada hajat secara khusus kayak sekarang, mudah-mudahan anak kita diterima di perguruan tinggi, ya kan? Ini kan lagi pada nunggu pengumuman ini kan, lagi pada nunggu pengumuman apakah diterima di UNER, di ITS kalau yang di Surabaya ini, di Jogja, di UGM, di Umbrah, di UI, di Bandung, di ITB, di mana? Doa pada Allah Subhanahu wa taala, imbangi dengan amal saleh, bersedekah ya, berpuasa, tahajud tiap malam, boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Itu bagian daripada tawasul kita dengan amal saleh kita. Nah, Nah, jazakallah khairan, Ustaz, untuk penjelasannya. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz, boleh dilanjutkan, Ustaz ya? Nah, bolehkah kita beribadah dan sedekah lebih banyak karena hari Jumat hari yang baik, Ustaz? Boleh, boleh, boleh karena mengkhususkan ini adalah hari yang mulia. Salah satu bentuk pemuliaan saya pada hari ini saya berinfaknya lebih banyak. Boleh saja, tidak ada masalah. Silakan. Ya, apalagi kemudian di bulan-bulan mulia seperti ini ya. Kita sekarang kan berada pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bentuk pemuliaan kita pada bulan ini kita banyak beramal saleh dengan berinfak dan bersedekah. Sekaligus tawasul pula pada Allah. Mudah-mudahan amal-amal saleh ini semua membuat keluarga saya keluarga yang sakinah, sesakinah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya bersama istrinya dan anak-anaknya itu. Minta boleh saja, tidak ada masalah. Dikhususkan hari Jumat, ya dikhususkan juga hari ayyamu tasyrik nanti, hari Arafah, boleh-boleh saja. Karena perintah juga perbanyak sedekah di hari Arafah. Ada juga hadis yang seperti itu. Nah. Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum. Perihal akhlak baik pada sesama, bagaimana kalau ada yang membuat hati kami sakit karena kesalahan beliau? Sudah memaafkan. Apakah boleh kalau tidak berinteraksi kembali dan membatasi karena sudah tidak nyaman bagi hati dan keimanan? Beliau adalah keluarga atau teman kedua orang tua saya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jelas dong. Namanya orang sudah nggak nyambung, masa mau dipaksa-paksakan. Yang penting jangan putus hubungan. Cukup kita ketemu sehelo saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kalau bisa masih ada peluang bisa diperbaiki, ya kita mencoba untuk memperbaikinya. Tapi kalau tidak bisa lagi, sesuatu yang sudah tidak nyaman dipaksakan mungkin jadi kaku nanti kita ini kan. Ya sudah, ketemu yang sama-sama tahulah. Ketemu ya sudah. Ya, sehelo, yang penting jangan putus hubungan. Bahkan kalau perlu antum dia butuh sesuatu, antum bantu orang itu. Anaknya butuh sesuatu, antum bantu. Sekaligus menghilangkan rasa sakit di hati ini.
Dan itu adalah sedekah yang paling mulia. Engkau memberi di saat kita tidak suka, tapi kita beri kepada yang bersangkutan. Itu luar biasa pahalanya seperti itu. Naam, barakallahu fikum jami'an. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum untuk penjelasan dan nasihat yang disampaikan. Terima kasih. Nah, sepertinya di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Barangkali mungkin ada ikhtitam dari Ustaz dan nasihat sebelum kajian ini ditutup. Sekali lagi pembahasan tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. 3 hadis tadi itu luar biasa. Ya, hadis riwayat Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal, kita sudah bertakwa dimanapun kita berada, ya, kapanpun pula, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, juga tidak kenal kondisi, mau lapang, mau sempit, mau sedih, mau gembira, terus jaga ketakwaan ini. Itulah bentuk muraqabah yang sebenarnya. Terus kalau terjebak dengan dosa, langsung nyambung dengan Allah, istighfar yang banyak, akui semua kesalahan kita, imbangi dengan amal saleh, dengan kebaikan. Insya Allah dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, jaga performa kita sebagai seorang muslim. Tunjukkan akhlak baik kita dimanapun, di kapanpun, dengan siapapun pula, dengan orang tua, dengan keluarga, istri, suami, anak, pembantu, kakak, adik, ipar, ya, tetangga kanan kiri, bahkan sampai dengan non muslim. Tunjukkan akhlak baik kita. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina washfi lana wa saddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan, juga nasihat-nasihatnya kepada kami semua. Kami juga mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum untuk Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah yang sudah hadir di kajian Sabtu pagi ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian-kajian Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Ustaz Shalih Ibrahim Hafizahullah Ta'ala insya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup untuk kajian kita di hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Syukran Ustaz. Salam semua ya.